Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Hingga pada hari ini kita melaksanakan dengan ibadah dengan kekuatan iman. Dan bersama-sama kita melaksanakan ibadah salat Jum'ah dengan harapan semoga Allah memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita semuanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setiap amal ibadah anak Adam itu tergantung bagaimana anak Adam itu melaksanakan ibadah dan kembali kepadanya. Tetapi Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Siam puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas sebesar apa pahala puasanya yang dia lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang yang melaksanakan puasa berbeda satu dengan yang lainnya. Karena as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas, kata Allah, sebagaimana dia melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya atau tidak. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dalam keterangan lain, wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang puasanya jalan tetapi ghibahnya masih tetap lancar. Kadang-kadang puasanya jalan, komentar-komentar kotor dalam WhatsApp ataupun grup-grup yang lain tidak sopan. Kadang-kadang puasanya tetap jalan, tetapi hatinya penuh dengan hasud, iri dan dengki dengan yang lain. Maka esensi puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Karena ketakwaan itu sesuatu hal yang tidak mudah. Ketakwaan itu tidak diraih dengan cara yang simsalabim abrakadabra, tetapi ketakwaan itu dicari dengan benar-benar penuh perhitungan dan penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Meskipun dalam satu hadis dhaif dijelaskan bahwa naumus shaim ibadah. Ibadahnya orang-orang berpuasa itu ada ketika tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Wasumtuhu tasbihun. Diamnya seperti tasbih. Maka ketika ada orang yang berpuasa menghentikan hati dan pikirannya untuk menulis dan mengomentari ataupun bahkan berbicara hal-hal tidak baik, maka sesungguhnya ketika saat itu dilaksanakan dia sama dengan orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang mudah, ringan diucapkan. Khafifatani fil lisan, mudah untuk diucapkan. Habibatani indar rahman, tetapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kalimat yang mudah sekali diucapkan. Saqilatani fil mizan, tetapi berat di timbangan. Habibatani indar rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Orang yang berpuasa
yang menahan ucapannya untuk tidak berkata-kata kotor, yang menahan bibirnya untuk tidak mencaci maki orang lain, Allah mencatatnya orang yang bertasbih kepada Allah. Sedangkan tasbih itu sendiri adalah kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Esensi puasa sendiri telah membentuk pribadi-pribadi yang benar-benar luhur. Bagaimana Allah memberikan jaminan istimewa kepada orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu adalah dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarih. Bahagia ketika dia melaksanakan buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia. Puncak kebahagiaan adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala yang ada, yang menjadikan yang ada sebelum ada, yang menjadikan semua alam dan galaksi, dan tidak ada kehidupan selain kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan surga dan neraka. Allah ada sebelum semuanya ada. Allah wujud sebelum semuanya wujud. Dan Allah tetap ada ketika semuanya hancur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan la'allakum tattaqun, bagaimana kita menghentikan emosional kita, bagaimana kita menghentikan cacian dan ucapan kita, bagaimana kita memiliki rasa syukur kepada Allah, bagaimana kita memiliki rasa khauf, takut kepada Allah. Inilah saatnya kita merasakan bagaimana kehidupan di dunia, bagaimana kita merasakan kepekaan terhadap orang-orang yang lain, yang ketika kita memiliki apa yang kita miliki sementara orang lain tidak memiliki. Bagaimana kita merasakan kepekaan orang-orang miskin yang sehari makan sekali, atau bahkan mungkin 2 hari baru makan sekali. Kita bisa merasakan betapa beratnya berpuasa. Namun bukan hanya lapar dan dahaga saja kita tahan, bagaimana mampu kita menahan lisan kita, mampu menahan telinga kita, pandangan kita, terutama hati dan pikiran kita kontrol untuk menjadi jiwa yang benar, sehingga Ramadan akan mencuci pikiran kita, Ramadan akan mencuci mata kita, Ramadan akan membilas mulut kita, dan Ramadan akan menjadikan hati kita menjadi bersih, sehingga kita keluar dari Ramadan betul-betul kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, bersih tanpa dosa, bersih tanpa noda, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah kita yang kami sampaikan kepada para hadirin, hendaklah mari bersama-sama kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita untuk bisa meraih ibadah sebanyak-banyaknya, meraih kenikmatan di bulan Ramadan. Allah menghamparkan 3 hal yang luar biasa, di mana awaluhu rahmatun, Allah memberikan dan membeberkan, bahkan Allah meluaskan rahmatnya kepada siapa saja yang ingin menangkap rahmat itu. Kenapa? Ramadan membawa rahmat yang luar biasa. Rahmat adalah kasih sayang. Ketika kasih sayang Allah turun, maka seseorang hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah, hidupnya akan sejahtera, hidupnya akan tenang, hidupnya akan nyaman, rezekinya akan halal, dan matinya husnul khatimah. 10 berikutnya, Allah memberikan jaminan kepada orang yang berpuasa Ramadan dan malam harinya bangun untuk bersalat kepada Allah. Allah memberikan pengampunan bagi siapa yang punya dosa. Di antara kita pasti banyak memiliki dosa, apapun dosa kita dan macam-macam kesalahan kita. Mungkin kita dulu pada saat muda banyak melakukan kemaksiatan, perjudian, zina, minuman keras, mencaci orang, atau mungkin membunuh tanpa dengan tangan kita. Tetapi subhanallah,
Allah Maha Pengampun, Allah Ghafurur Rahim. Allah menghamparkan ampunan di 10 hari kedua pada tanggal 10 sampai tanggal 20 Ramadan. Siapa saja yang ingin meneteskan air matanya, menumpahkan air matanya, bertaubat kepada Allah, sujud kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan Allah kemudian memberikan penghargaan terakhir bagi siapapun yang terus melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tanggal 21 hingga akhir Ramadan. Allah memberikan sertifikat itqun minan nar, bebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba-hamba Allah bisa melaksanakan ibadah puasa dengan kesempurnaan, penuh dengan keyakinan, keimanan dan penuh perhitungan, hingga kita benar-benar mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan Allah dan hadiah dari Allah, bebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in ahsanal kalam kalamullahil malikil 'allam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.